Gaza, 25 November 2025. Militer Israel, IDF, mengelumkan keberhasilan operasi yang mereka sebut sebagai salah satu serangan paling presisi dalam beberapa pekan terakhir. Dalam rilis resminya, IDF mengklaim telah mengeliminasi 4 tokoh kunci Hamas yang disebut memiliki peran strategis dalam perencanaan serangan terhadap Israel. Operasi itu dilakukan sekitar pukul 2:30 dini hari waktu setempat. Serangan udara diarahkan ke sebuah kompleks bangunan di wilayah Gaza Tengah, daerah yang selama ini diyakini menjadi lokasi rapat para komandan Hamas. IDF mengaku menggunakan kombinasi intelijen udara, pengintaian darat, serta teknologi pelacakan pergerakan untuk memastikan target berada di dalam lokasi ketika serangan diluncurkan. Keempat tokoh yang disebut tewas merupakan figur yang selama ini masuk dalam daftar buruan Israel. Meski identitas lengkapnya belum dipublikasikan ke publik, sumber internal IDF menyebut mereka bertanggung jawab atas koordinasi logistik, distribusi persenjataan, dan pengendalian unit-unit tempur di sejumlah titik pertempuran. Puluhan orang mengantar jenazah keempat tokoh Hamas tersebut dalam prosesi yang berlangsung. Arus massa memadati jalan-jalan sempit Gaza Tengah, membawa bendera hijau Hamas, spanduk perlawanan, serta seruan-seruan kemarahan atas serangan udara Israel yang menewaskan para pemimpin itu. Prosesi dimulai dari sebuah rumah sakit darurat di Deir al-Balah, tempat jenazah awalnya disemayamkan. Suara takbir dan ratapan keluarga berpadu dengan teriakan warga yang menyebut serangan itu sebagai kehilangan besar bagi perlawanan. Banyak dari mereka berjalan kaki beberapa kilometer, melewati reruntuhan bangunan, sembari mengangkat jenazah yang dibungkus kain hijau dan putih. Bagi Hamas, keempat komandan tersebut dianggap sebagai pahlawan yang gugur. Sementara bagi warga Gaza, peristiwa ini menjadi simbol lain dari penderitaan berkepanjangan yang tak kunjung berhenti. Di tengah duka massal itu, kelompok Hamas mengeluarkan pernyataan singkat. "Kehilangan ini tidak melemahkan kami, justru memperkuat tekad kami untuk melawan hingga penjajahan berakhir." Sementara itu, Israel belum memberikan komentar tambahan setelah rilis pagi tadi. IDF hanya menyampaikan bahwa operasi akan terus berlanjut selama ancaman dari Gaza masih ada. Di sisi lain, otoritas kesehatan Gaza melaporkan adanya korban tambahan di sekitar lokasi serangan, termasuk beberapa warga sipil yang terkena dampak ledakan. Namun hingga kini, angka pastinya masih belum bisa dipastikan karena tim penyelamat masih melakukan pencarian di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Pemerintah Israel menyatakan operasi ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menurut mereka melumpuhkan kemampuan militer Hamas secara total. Sementara itu, kelompok Hamas menolak memberikan komentar lebih jauh dan hanya menyebut pihaknya akan membalas pada waktu dan tempat yang dipilih sendiri. Situasi di lapangan masih tegang. Ledakan susulan terdengar beberapa jam setelah serangan pertama, menandakan kemungkinan adanya operasi lanjutan dari pasukan Israel. Warga Gaza, khususnya di wilayah tengah dan utara, dilaporkan mulai meninggalkan rumah-rumah mereka untuk mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanda-tanda meredanya eskalasi. Komunitas internasional kembali menyerukan penghentian kekerasan, tetapi kedua pihak tampaknya masih bertahan pada sikap masing-masing. Di tengah reruntuhan yang terus bertambah dan langit Gaza yang tak pernah benar-benar gelap dari bayang-bayang pesawat tempur, peristiwa ini menjadi babak terbaru dari konflik yang telah menelantarkan jutaan harapan. 4 tokoh kunci Hamas yang tewas hari ini mungkin menjadi capaian strategis bagi Israel. Namun bagi banyak warga Gaza,
itu juga berarti datangnya gelombang ketakutan baru, kekosongan dalam kepemimpinan lokal, dan rasa kehilangan yang tak terukur. Korban jiwa yang terus berjatuhan, baik dari pihak kombatan maupun warga sipil, kian menebalkan garis pemisah antara dua masyarakat yang sama-sama hidup dalam bayang-bayang perang. Sementara dunia terus memantau, para pemimpin global hanya mampu mengulang seruan gencatan senjata yang berkali-kali tenggelam oleh suara dentuman bom dan gemuruh tang di batas kota. Dalam suasana yang penuh ketegangan ini, banyak warga Gaza yang memilih meninggalkan rumah mereka, bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka harus. Ketakutan akan serangan susulan, minimnya kebutuhan dasar, dan ketidakpastian akan hari esok membuat langkah mereka terasa berat, namun tetap harus dilakukan demi bertahan hidup. Para ibu memeluk erat anak-anak mereka, para lansia berjalan perlahan, sementara para lelaki menjaga iring-iringan keluarga mereka dari kemungkinan bahaya di setiap sudut. Di pihak lain, Israel menegaskan bahwa operasi militer akan terus dilanjutkan selama Hamas masih memiliki kemampuan menyerang. Pernyataan keras itu menjadi petunjuk bahwa konflik ini belum memperlihatkan tanda-tanda mereda. Justru sebaliknya, eskalasi diperkirakan akan meningkat seiring IDF memperluas operasi mereka ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap lebih aman. Komunitas internasional kembali menghadapi dilema yang sama. Bagaimana menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan prinsip kemanusiaan? Dewan Keamanan PBB telah menyerukan pertemuan darurat, namun sejarah menunjukkan bahwa resolusi-resolusi baru seringkali tak mampu menghentikan realitas di lapangan. Gaza tetap menjadi panggung penderitaan, tempat di mana politik global terasa jauh, sementara rasa sakit begitu dekat. Kini, memasuki malam yang kembali tak menentu, warga Gaza hanya bisa berharap agar hari esok membawa setitik kelegaan, walau sekecil apapun. Namun di balik harapan itu, ada kesadaran pahit bahwa selama senjata masih mengaum dan ruang diplomasi masih tertutup, rantai kekerasan belum akan terputus. Hingga berita ini diturunkan, dunia masih menunggu. Menunggu apakah ada pemimpin yang berani mengambil langkah berbeda, apakah ada jeda yang memungkinkan setitik harapan hidup kembali, atau apakah Gaza harus kembali melewati malam yang sama. Malam penuh suara siren, ledakan, dan doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Di tengah hiruk-pikuk peperangan yang tak kunjung berhenti, di tengah jeritan yang tak terdengar, dan air mata yang tak pernah kering, kita diingatkan bahwa dunia ini bukan hanya panggung politik dan kekuatan, tetapi juga arena di mana iman manusia diuji. Gaza hari ini kembali menjadi saksi dari betapa rapuhnya hidup dan betapa mudahnya damai hilang dalam sekejap. Namun justru dalam situasi paling gelap, itulah firman Tuhan memanggil kita untuk melihat lebih jauh, melihat kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Firman-Nya berkata, Dia yang menjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Mazmur 121 ayat 4. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang Israel sebagai bangsa, melainkan tentang Allah yang berjaga atas seluruh manusia, termasuk mereka yang berada di tengah reruntuhan, di tengah ketakutan, dan di tengah kehilangan. Ketika manusia saling menyerang, Tuhan tetap berjaga. Ketika dunia menawarkan kekerasan, Tuhan menawarkan perlindungan. Ketika hati manusia hancur, Tuhan hadir sebagai tempat bersandar. Dalam setiap ledakan, dalam setiap berita duka, dan dalam setiap langkah warga yang mengungsi, kita melihat betapa manusia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada senjata, lebih tinggi daripada politik, dan lebih dalam daripada kekuasaan. Kita membutuhkan belas kasih Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mazmur 147 ayat 3. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan untuk sembuhkan.
Tidak ada kesedihan yang terlalu berat baginya untuk pikul. Bahkan dalam perang, di mana kemanusiaan sering terasa hilang, Tuhan tetap bekerja diam-diam di hati manusia, memberi penghiburan, memberi kekuatan, dan memberi harapan. Ketika Hamas kehilangan para pemimpin mereka, ketika Israel melanjutkan operasinya, dan ketika dunia kembali melihat api dan asap membumbung, kita mungkin bertanya, di mana Tuhan di tengah semua ini? Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat 8. Kita mungkin tidak memahami alasan di balik setiap peristiwa. Kita tidak mengerti mengapa perang dibiarkan berulang, mengapa anak-anak harus menangis kehilangan orang tua mereka, atau mengapa dunia seolah tidak berubah dari masa ke masa. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman manusia. Ia tetap berdaulat, bahkan ketika dunia terasa kacau. Dan di tengah dunia yang penuh kekerasan ini, Tuhan memanggil umat manusia untuk memilih jalan yang berbeda. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Ini bukan hanya seruan moral, ini adalah panggilan ilahi. Di tengah perang antara dua pihak, Tuhan memanggil manusia untuk menjadi pembawa damai, bukan dengan senjata, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kasih, pengampunan, dan keberanian untuk menghentikan rantai kebencian yang sudah terlalu panjang. Dan ketika Gaza malam ini bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang, ketika sebagian dunia hanya bisa menonton, firman Tuhan tetap bersinar. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang tertindas, tempat perlindungan pada masa kesesakan. Mazmur 9 ayat 9. Kiranya firman ini menjadi penghiburan bagi semua korban perang, bagi keluarga yang berduka, bagi mereka yang ketakutan, dan bagi hati-hati yang letih menyaksikan kekerasan yang tak kunjung usai. Semoga di tengah badai yang mengamuk, tangan Tuhan tetap menjadi jangkar yang meneguhkan. Semoga damainya yang melampaui segala akal, turun atas Gaza, atas Israel, dan atas seluruh dunia. Dan semoga manusia tidak lupa bahwa di atas segala konflik, di atas segala kekuasaan, ada Tuhan yang masih berkuasa, Tuhan yang mengundang kita untuk berharap ketika harapan tampak mustahil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan
untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini, mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi.
Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.